Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online kita pada minggu hari ini, April 20, 2020. Meskipun kita masih belum bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama, tapi saya percaya penyertaan Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Amin. Kita ada saat ini, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Itu karena berkat kemurahannya. Mari naikkan pujian ini sebagai pujian pembukaan kita, sampai kita mengucap syukur atas semua kebaikannya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Sekali lagi naikkan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa meninggikan nama Tuhan. Saya ingin baca Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami boleh menghampiri tahta hadirat-Mu. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau mengatakan berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada kesempatan lagi untuk mencari Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari akan kebahagiaan yang sejati yang kami dapat dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami undang Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati pikiran kami,
Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada waktu sejenak untuk menenangkan hati kami. Kami mengucap syukur, biarlah seperti yang Tuhan katakan, bahwa hatinya yang teguh, tidak goyah, tidak takut akan kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami semua hati yang teguh, yang percaya kepada Tuhan dengan tidak goyah. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, beracaralah, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur, Engkau memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya rindu untuk mengajak kita meneruskan puji-pujian kita. Kita mau naikkan pujian anugerah terbesar. Penulis lagu ini, di saat dia menuliskan pujian ini, dia di dalam keadaan yang tidak menentu, tapi Tuhan mengingatkan dia ada satu pribadi menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Biarlah dalam situasi saat ini yang tidak menentu, kita tetap pegang iman kita dalam nama Yesus. Amin. Naikkan pujian. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan pujian sekali lagi. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat tanganmu sama-sama katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku,
anugerah terbesar hanya Yesus kau. Anugerah terbesar. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia anugerah terbesar dalam hidup kita. Amin. Tetap percaya saudara, di tengah keadaan ini saudara, tetap percaya kau akan menerima sukacita surga. Mari naikkan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, angkat tanganmu. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kemuliaan bagi saudara. Percaya, saudara terima sukacita surga itu. Amin, saudara. Amin. Saya percaya dia ada di tengah-tengah kita. Dia senang saudara bila kita memuji-muji dia. Dia disukakan. Dan saya percaya dia bertata di atas pujian-pujian kita. Amin. Mari persiapkan hati kita saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saat ini kita menghadapi COVID-19. Mungkin banyak di antara kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Mengapa kau biarkan semua ini terjadi? Saudara ingat, jalan Tuhan bukan jalan kita. Tetap percaya bahwa jalannya itu pasti indah pada waktunya. Mari naikkan pujian ini. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah.
waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Amin. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Selamat siang Jemaat New Joy, kita bertemu lagi di online dan kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya. Dia masih memelihara kita. Dan hari ini kita akan memulai seri baru dalam pendengaran firman Tuhan, yaitu mengenai khotbah Yesus di bukit. Dan sebelumnya mari kita berdoa dan kita tunduk kepala. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kesehatan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan yang Kau selalu berikan kepada kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini adalah hari Minggu di mana kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah. Dan kami berdoa supaya Tuhan boleh memberkati kami semua, hamba yang membawakan firman Tuhan, demikian juga dengan jemaat yang mendengarkannya, dan siapa saja yang boleh mendengar firman ini dimanapun Anda berada, kiranya juga Tuhan boleh berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Saudara-saudara, sebelum saya teruskan, saya ingin menghimbau bahwa di dalam keadaan seperti ini kita tentu ingat dulu orang tua suka mengajarkan kamu sebagai anak Tuhan kalau bisa dan berusaha untuk boleh selalu dekat kepada Dia. Karena hanya Dia saja yang boleh memberikan penghiburan dan kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan di dalam hidup ini. Dan saya rasa di dalam keadaan yang masih belum normal, sudah saatnya kita boleh kembali mengingat ajaran-ajaran Tuhan di mana Dia itu selalu menyertai kita. Dan Dia sangat rindu sekali kita itu mempunyai hidup yang penuh rasa bahagia, rasa syukur, dan juga Dia selalu menghimbau kita bukan saja menjadi orang percaya tetapi menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dalam seri khotbah Yesus di bukit ini, yaitu mengajarkan kita bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus. Dan hari ini saya hanya mengambil 2 ayat saja dari pasal 5, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 2 yang menjadi pengantar
khotbah seri Tuhan Yesus di bukit. Saya ingin bacakan hanya 2 ayat saja. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Demikianlah firman Tuhan, hanya 2 ayat saja saudara-saudara. Dari 2 ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa ada 2 grup di dalam orang-orang yang datang ke bukit tersebut, ya. Dan juga di saat itu Yesus itu berkhotbah, ya. Bukan berpidato, ya, berkhotbah. Karena khotbah dengan pidato lain. Khotbah itu adalah pesan dari Tuhan atau firman Tuhan. Sehingga kalau ada anak Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan atau hamba Tuhan, dia berkhotbah artinya dia menyampaikan firman Tuhan. Seperti saya sekarang ini ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, ya. Dan khotbah di bukit ini adalah satu khotbah yang terkenal oleh orang-orang Kristen, ya, yang paling susah untuk dipahami kadang-kadang, ya, dan juga yang paling sulit untuk dilakukan, ya, tetapi baik sekali, ya. Dan khotbah di bukit ini juga seringkali suka disalahartikan, walaupun terkenal, ya, tetapi tetap merupakan satu khotbah yang dikagumi dari zaman murid-murid Tuhan Yesus sampai zaman bapak-bapak awal gereja, bapak-bapak gereja awal seperti Saint Augustine, Thomas Aquinas, John Calvin, Martin Luther, seterusnya sampai sekarang pun kita masih menyenangi khotbah Tuhan Yesus di bukit ini. Dan khotbah Tuhan Yesus di bukit ini adalah khotbah yang terpanjang dari semua khotbahnya, ya. Tuhan Yesus itu senang sekali berkhotbah. Dia bisa berkhotbah sepanjang hari, ya. Dan khotbah di bukit ini adalah khotbah dia yang terpanjang, tetapi juga khotbah yang sangat mengena untuk kehidupan kita, ya. Dan kalau kita tanya sama orang yang mungkin tidak sering kali ke gereja, terutama di Amerika ini, kalau ditanya what is the Sermon on the Mount, ya, apa artinya khotbah di bukit? Oh, itu katanya khotbah dari Billy Graham, ya. Itu salah, ya. Khotbah di bukit adalah khotbahnya Tuhan Yesus di bukit, ya. That's okay. Kalau seandainya memang orang tidak mengerti atau menganggap khotbah itu adalah khotbahnya Billy Graham. Tetapi yang harus kita perhatikan, janganlah sampai kita menafsirkan khotbah di bukit itu dengan cara yang salah. Ada beberapa penafsiran yang salah dari khotbah Yesus di bukit ini. Pertama, dianggap sebagai jalan keselamatan, ya. Seperti di Perjanjian Lama, orang mematuhi 10 perintah Allah untuk mendapatkan keselamatan. Sedangkan di Perjanjian Baru juga seringkali ditafsirkan orang bahwa khotbah Yesus di bukit itu untuk mendapatkan keselamatan. Padahal satu-satunya cara untuk mendapatkan keselamatan yaitu menaruh iman kita kepada Yesus Kristus. Betul? Amin, saudara-saudara.
Ya. Dan juga yang kedua, suka disalah tafsirkan bahwa khotbah Yesus di bukit ini bisa dipakai untuk dijadikan sebagai perjanjian-perjanjian antara negara. Karena pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu sangat baik kalau dilakukan oleh semua negara. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, memang sangat bagus sekali. Tetapi manusia terus masih tetap ada di dalam dosa, sehingga pasti itu akan melanggar semua apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan artinya pengajarannya salah, tetapi kitanya inilah yang seringkali melanggar apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ya, itu penafsiran yang kedua. Ya, penafsiran yang ketiga, dikatakan kemungkinan khotbah Yesus di bukit itu hanya bisa berlaku di kemudian hari. Nanti pada waktu di kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi ada 3 penafsiran yang salah. Ya. Dikatakan sebagai jalan keselamatan, kedua sebagai perjanjian perdamaian dunia, dan ketiga dikatakan itu kemungkinan hanya untuk di kemudian hari saja. Itu penafsiran yang salah. Penafsiran yang benar, khotbah di bukit itu mengenai kerajaan Allah. Ya. Mengenai kerajaan Allah, artinya gini, saudara-saudara. Ya. Khotbah di bukit itu menunjukkan kepada kita bagaimana rasanya kalau kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan totally 100%. Menganggap dia dan menjadikan dia raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Ya. Itu pengertian yang benar. Kalau kita mendengar khotbah Yesus di bukit, seluruh pengajarannya itu mengajarkan kita atau mengajak kita atau menghimbau kita menjadikan Yesus raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadikan Yesus raja di atas segala raja? Karena seringkali di dalam hidup ini bukan dia yang kita jadikan raja, tetapi ego kitalah yang kita jadikan raja. Ya. Yang kedua, sumbernya itu ada di hati, saudara-saudara. Ya, kalau misalkan memang kita mau jadikan Yesus raja di atas segala raja, sumbernya itu di hati. Artinya kita harus menjaga hati kita, ya, dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Jangan sampai ibadah kita itu hanya tertampak di luarnya saja. Karena Tuhan menginginkan hati kita sepenuhnya ini kita berikan kepada Dia. Lalu bagaimana caranya supaya kita menaruh hati kita kepada Dia 100%? Sehati sepikir dengan Tuhan. Pertama, setiap hari kita harus selalu merenungkan firman Tuhan. Ya. Sehingga kalau ada pikiran jahat masuk ke dalam pikiran kita, ya, masuk ke akal budi kita, kita segera mengenalinya. Karena kita sudah biasa selalu merenungkan firman Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita selalu harus hidup bergantung dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengetahui di dalam kehidupan ini semuanya pasti mempunyai masalah. Tetapi kalau kita sepenuhnya bergantung dengan Roh Kudus, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Kita berdoa kepadanya. Dan yang ketiga, jangan memberikan makanan yang salah di dalam pikiran kita.
Ya. Semua apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itu yang akan menjadikan kita seperti itu. Kalau firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita, maka seperti firman Tuhanlah yang akan membentuk kita seperti apa yang Tuhan mau. Ya, jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu idolanya kita, kerinduannya kita, kesayangannya kita. Ya, entah pada waktu Anda sedang diberkati atau sedang dalam keadaan pergumulan, ya, tetap menjadikan dia yang utama, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan yang kelima, bersekutu dengan saudara-saudara dari seiman saudara. Ini sangat penting, ya, sangat penting sekali, ya, karena dari semuanya itu kita bisa terjaga, kita bisa terpelihara. Firman Tuhan memelihara kita, ya, dengan doa kita bisa mendapatkan kekuatan. Lalu dengan saudara-saudara seiman kita juga bisa saling menasihatkan dan mengingatkan, ya. Nah, sebenarnya itu adalah caranya hidup orang percaya. Caranya hidup murid Tuhan Yesus, ya. Karena itu dikatakan begini, untuk orang yang mau mengikut aku, maka dialah itu pengikut Kristus. Karena Yesus selalu mengatakan atau berkata, ikutlah aku, ya, ikutlah aku. Jadi dia ingin kita mengikut dia, ya, mengikut Yesus. Karena pada waktu kita mengikut Yesus selalu setiap hari, maka Roh Kudusnya itu akan mengubah kita untuk menjadikan kita seperti dia, ya. Itu khotbahnya Yesus di bukit, ya. Nah, yang berikutnya yaitu saya ingin membicarakan tentang hukum dan Injil. Apa artinya hukum dan Injil ini? Karena saya ingin mengajarkan atau menerangkan di dalam khotbah di bukit itu ada Injil, bukan hukum, ya. Hukum dan Injil itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Hukum memberitahu Anda apa yang Anda harus lakukan. Injil memberitahu Anda apa yang Allah telah lakukan untuk saudara. Ya, walaupun di dalam khotbah di bukit itu dari pasal 5 sampai 7, ya, ada banyak perintah, ya. Tetapi kita harus melihatnya dalam konteks Injil. Dalam arti kata Injil itu untuk kebaikan saudara, ya. Dengan dasar apa saya mengatakan seperti ini, ya? Dengan dasar dari Alkitab. Saya ambil dari kehidupan Musa, lalu saya bandingkan dengan kehidupan Yesus. Sangat berbeda sekali, saudara-saudara, ya, sangat berbeda sekali. Tetapi sebelum kita membicarakan tentang perbedaannya, saya ingin membicarakan tentang persamaannya, ya, persamaan antara Musa dengan Yesus, ya. Kalau kita perhatikan, ya, ada satu ayat di Ulangan 18 ayat 18. Ini sudah dinubuatkan dari zaman dulu tentang Yesus, ya. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Jadi dari dulu itu sudah dibuatkan bahwa ada seorang nabi
yang seperti Musa, malah lebih besar dari Musa, seperti Ibrani 3 ayat 1-6, itu ada di dalam kehidupan orang-orang Israel. Ya. Nah, itu nubuatannya dahulu. Nah, persamaannya. Coba saudara ingat-ingat cerita mengenai Yesus dan Musa. Ya. Yesus dan Musa sama-sama lolos dari pembantaian bayi. Betul? Ya, sama-sama lolos, ya. Lalu Musa dengan orang Israel menjalani pengujian selama 40 tahun sekian di padang belantara. Demikian juga dengan Yesus menjalani pengujian selama 40 hari di padang belantara. Itu persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang ketiga, Musa naik ke gunung untuk menerima 10 perintah Allah. Yesus naik ke bukit, dia memberikan khotbah untuk murid-muridnya. Itu persamaannya, saudara-saudara. Ya. Nah, perbedaannya, ya, supaya kita mengerti, saudara-saudara, ya. Perbedaan antara Yesus dengan Musa. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum, Allah turun ke gunung dengan apa? Dengan api dan asap. Ya. Dengan suara guntur dan kilat, ya. Sehingga keadaan itu adalah keadaan yang sangat menakutkan sekali. Malah dikatakan tidak ada satupun yang bisa mendekati gunung itu. Kalau ada yang mendekati maka dia akan mati. Dan pemandangan yang sangat berbeda dari di bukit, yaitu semuanya keadaannya tenang, damai. Pada waktu Yesus duduk sambil mengajar, semuanya dalam keadaan tenang, damai. Dia mengajar orang-orang di bukit. Ya. Lalu perbedaan yang kedua, di Gunung Sinai, siapapun yang mendekati itu dikatakan mati, ya. Tetapi khotbah di bukit semuanya datang dengan bebas kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 1-2, banyak orang datang dan murid-muridnya datang untuk mendengarkan khotbah Yesus di bukit, ya. Dan yang paling menyolok sekali di Gunung Sinai, Musa memberikan perintah. Ya, di Gunung Sinai itu Musa memberikan perintah. Setelah dia mendapatkan 10 perintah Allah, dia memberikan perintah juga kepada orang-orang Israel. Tetapi kalau khotbah Yesus di bukit itu dia memberikan berkat, saudara-saudara. Indah sekali, ya. Kalau kita pelajari nanti, seringkali Yesus katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang sedih hatinya akan dihiburkan. Mintalah maka engkau akan diberikan. Ya. Indah sekali, saudara-saudara, kalau kita mengikut Yesus, ya. Itu perbedaannya. Nah, kita sudah mendekati ke arah yang penutup. Saya ingin ajak saudara kembali ke ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, di situ dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ya. Ada orang banyak, ada murid-muridnya. Ya. Kalau murid-muridnya dia datang kepada dia untuk mendengarkan. Ya. Banyak orang yang hadir. Ya. Tapi murid-muridnya itu datang dekat kepada Tuhan Yesus. Dan ini pertama kali ditulis di Alkitab perkataan murid. Ya.
pertama kali ya dalam Injil. Ini penting sekali. Mengapa penting? Karena pemikiran orang banyak dengan pemikiran murid-murid Yesus itu pasti sangat berbeda. Ya. Belum tentu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu dimengerti oleh orang banyak. Tetapi pasti dimengerti oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan murid, ya, dikatakan murid-murid Dia. Ya. Dan Dia mulai mengajar mengenai tentang kerajaan Allah yang ada di dalam hati kita, menjadikan Dia sebagai raja di atas segala raja. Ya. Dan semuanya ini penting buat kita. Ya. Mengapa penting? Karena khotbah di bukit itu mempengaruhi kehidupan kita. Saya berikan contoh ya sebelum saya tutup. Contohnya pada waktu tahun 2008 di Amerika itu ada krisis ekonomi. Ya. Rumah-rumah berjatuhan harganya. Lalu pada saat itu Menteri Keuangan namanya Alan Greenspan, dia mengatakan ini adalah kesalahan dari manusia kita sendiri. Mengapa? Karena banyak yang berdusta. Ya, banyak yang berdusta. Kalau nanti kita masuk ke pasal 5 ayat 36 sampai 39, di situ dikatakan kita diajarkan janganlah berdusta. Ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Ya. Akibat dari orang-orang itu berdusta pada waktu mereka membeli rumah contohnya. Ya, dengan 0% mereka bisa membeli rumah. Tetapi karena banyak yang berdosa, orang yang tidak punya pekerjaan pun bisa membeli rumah. Dan itu diizinkan oleh bank. Sehingga pada waktu ekonomi kolaps, semuanya itu kolaps, saudara-saudara. Ini membawa dampak yang sangat banyak sekali. Ini hanya satu contoh saja, saudara-saudara. Ya, hanya satu contoh saja. Supaya mengapa? Supaya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di bukit itu memang bukan perintah, tetapi Dia menghimbau, Dia memberikan dorongan kepada kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus, ya, untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya bertanya, di mana, yang mana Anda itu? Apakah Anda salah satu dari orang kerumunan yang banyak atau murid Tuhan Yesus? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau yang dipanggil setelah mendengar, mereka tidak akan mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi kalau yang dipilih, dia mengikuti Tuhan Yesus. Menaati apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Walaupun saudara mendengarkan firman Tuhan 1000 kali sehari, kalau saudara tidak menaatinya, tidak ada gunanya. Lebih baik satu kali saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mentaatinya, itu membuat saudara berbahagia. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah. Dan situ sudah dimulai kalau kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3,
Berbahagialah orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, ya, tidak menuruti nasihat orang fasik yang kesukaannya firman Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dia perbuatnya berhasil. Ya, bukan saja dia mendengarkan, tetapi juga dia mentaatinya. Coba nanti seterusnya, nanti pada waktu saya meneruskan dari dalam seri khotbah Yesus di bukit ini, banyak sekali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pakai untuk kehidupan sehari-hari kita. Tapi dia ingin kita menjadikan dia raja di atas segala raja di dalam hati kita. Dalam hati kita. Saudara yang mana? Kerumunan orang banyak atau murid Yesus? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mempunyai kebenaran dalam hidup ini, yaitu firman-Mu yang selalu menjadi guidance, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tidak tersesat. Kami tahu pada waktu kami mengikuti Yesus sebagai murid-Mu, maka Tuhan akan memberkatinya. Kami tahu pada waktu kami mengikuti Tuhan, kami boleh mempunyai satu sukacita yang indah sekali di dalam hidup ini. Kami berbahagia menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Masih kita mendoakan untuk negara Amerika dan juga Indonesia dan juga keadaan gereja-gereja supaya kita bisa diperbolehkan kembali, diizinkan kembali untuk bertemu. Ya, mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, hamba ingin mendoakan untuk jemaat-Mu, New Joy Community Church. Demikian juga bagi kawan-kawan, saudara-saudara, dimanapun mereka berada, supaya Engkau boleh melindungi mereka, tuntun mereka, dan juga boleh selalu Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam hidup percaya kami itu adalah hidup sebagai murid Yesus. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi sebagai pelaku firman. Ya Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini kami bisa mendengarkan akan firman-Mu. Karena Engkau berjanji selama kami masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman, kami akan gunakan kesempatan emas ini dengan baik sekali. Berkati Presiden Trump untuk boleh mempunyai hikmat yang berasal dari Tuhan untuk membuat keputusan kapan dia harus membuka kembali bisnis di dalam negara ini. Berikan dia hikmat yang baik, wisdom dari Tuhan supaya segala keputusannya itu membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik. Juga kami berdoa untuk negara asal kami, Indonesia. Saudara-saudara kami masih di sana, kawan-kawan kami. Engkau berkati Presiden Jokowi, supaya Presiden Jokowi terus Tuhan pakai dia untuk membawa negara Indonesia menjadi negara yang sangat baik. Diberkati oleh Tuhan rakyatnya, diberkati oleh Tuhan negaranya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar kami boleh terus menjadi karena dunia ini membutuhkan Engkau. Dan pakailah hidup kami
untuk menjadi terang dan garam dunia yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Apakah saudara menikmati pesan Tuhan di atas bukit, saudara? Saya harap saudara semua menikmatinya. Kita akan menutup ibadah kita. Kita mau naikkan How Great Is Our God. Saudara mau bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Kita naikkan pujian ucapan syukur kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan, penyertaan daripada Tuhan selalu ada padamu sekalian.